adik-adik yang di rumah bersyukur pagi ini kita kembali beribadah. Nah, hari ini kita sudah masuk di bulan yang baru, yaitu bulan Februari. Beberapa hari yang lalu, beberapa dari kita adik-adik mungkin ada yang merayakan tahun baru Imlek. Lause mengucapkan selamat tahun baru Imlek ya bagi adik-adik yang merayakan di rumah. Nah, pasti adik-adik bersuka cita ya hari ini dan masih dalam rangka Imlek. Kita bersama-sama bersuka cita. Kita mau mengucapkan terima kasih pada Tuhan kita. Lause ajak adik-adik di rumah bangkit berdiri. Kita mau menaikkan sebuah pujian yang mengatakan selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan tak pelihara saya setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Sekali lagi, selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan tak pelihara saya setiap hari. Matahari bersinar, burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Sekali lagi. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan tak pelihara saya setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Ore! Ya adik-adik, kita akan berdoa untuk memulai ibadah pada pagi hari ini. Oke adik-adik, lipatkan tangan, tutupkan mata. Lause akan pimpin kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Pagi ini kami kembali boleh beribadah. Ya Tuhan, pimpin kami. Biarlah kami boleh beribadah dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Iya adik-adik, masih tetap berdiri. Lause mau mengajak adik-adik memuji Tuhan lagi. Pujian ini mengatakan bahwa kita semua anak raja. Kita semua mempunyai hati yang penuh dengan pujian. Ayo adik-adik, kita naikkan pujian ini dengan bersuka cita. Hatiku penuh nyanyian. Hatiku bernyanyi untuk
kita semua itu adalah anak raja. Jadi kita patut bersukacita dan bersyukur atas semuanya itu. Baik, adik-adik di rumah boleh duduk kembali ya. Sebentar lagi kita mau mendengarkan cerita Alkitab. Cerita hari ini akan disampaikan oleh Lause Richard. Sebelum kita mendengarkannya, adik-adik boleh mempersiapkan hati. Jangan kemana-mana lagi ya. Perhatikan Lause Richard yang akan menyampaikan cerita Alkitab. Baik adik-adik, kita naikkan sebuah pujian. Firman Tuhan ku dengar. Yesus tolong padaku. Sekali lagi. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Sekali lagi adik-adik dengan lebih sungguh. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Oke adik-adik yang di rumah, sekarang kita mau berdoa. Ya, langsung lihat ya. Adik-adik harus berdoa dengan sungguh-sungguh. Lipatkan tangan, tutup mata. Langsung akan pimpin dalam doa. Tuhan Yesus, kami sudah memuji Tuhan. Sebentar lagi kami mau mendengarkan cerita Alkitab. Tuhan berkati kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo, selamat pagi adik-adik semuanya. Apa kabar adik-adik? Semua sehat-sehat? Sudah sarapan belum? Udah pada mandi belum? Nah, hari ini Lause di dalam ibadah sekolah minggu ini mau cerita. Ya, tapi sebelum masuk dalam cerita Alkitab, Lause mau nanya. Adik-adik lebih suka yang mana? Bangun pagi atau bangun siang waktu liburan? Ayo jawab jujur. Terus, mana lagi yang adik-adik suka? Makan donat atau roti yang manis? Atau makan obat yang rasanya pahit? Pernah tidak makan obat yang pahit? Pernah ya waktu sakit ya? Nah adik-adik pilih yang mana? Makan donat yang manis atau makan obat yang pahit? Nah kebanyakan dari kita pasti memilih yang enak-enak dong. Maksudnya yang manis, gak maulah yang pahit. Juga kalau kita mau milih gak maulah bangun pagi, maunya bangun siang waktu liburan. Ya kan? Kebanyakan dari kita pasti memilih apa yang kita suka. Tapi kalau memilih apa yang tidak kita suka, orang lain yang suruh pun kita pasti tolak. Tapi kalau dengan hal yang kita sukai, tanpa disuruh orang lain pun kita pasti lakukan. Ya kan? Yes. Nah adik-adik, inilah yang namanya ketaatan.
Ya, pernah dengar kata taat ya? Ketaatan itu kita melakukan sesuatu walaupun itu tidak kita sukai, tapi tetap kita lakukan. Kalau misalnya kita melakukan sesuatu karena kita suka, itu artinya bukan taat, tapi karena memang kita suka ya. Kita suka makan donat. Ya, kita makan donat tanpa disuruh pun kita makan, ya kan? Tapi kalau kita sakit misalnya, terus disuruh makan obat, walaupun rasanya pahit, tapi karena kita taat, kita tetap lakuin, kita tetap minum obatnya. Ya, itu yang namanya taat. Nah, di dalam Alkitab, adik-adik, ada satu kisah seorang anak yang sangat taat kepada bapaknya, yaitu Ishak. Ishak ini anaknya Abraham, adik-adik. Jadi suatu hari, waktu masih pagi-pagi bener, ya, hari masih gelap, Abraham bangunin Ishak. Ishak bangun. Ayo kita pergi ke gunung. Kita mau ibadah kepada Tuhan. Wah, Ishak langsung bangun. Ishak tahu, oh ibadah sama Tuhan. Ya udah, dia bangun pagi, dia bersih-bersih diri, habis itu dia berangkat bersama dengan papanya, yaitu Abraham. Nah, Abraham dan Ishak pergi ke suatu gunung yang namanya Gunung Moria. Itu perjalanannya sangat jauh, adik-adik. Dan mereka itu jalan kaki loh. Jadi setengah perjalanan mereka itu naik keledai. Ya tahu ya, hewan keledai. Mereka jalan pelan-pelan. Habis itu mereka lanjut naik ke gunung. Itu jalan kaki. Terus juga mereka ada banyak bawaan, adik-adik. Bawa kayu bakar ya, diikat di punggungnya Ishak. Tapi Ishak walaupun perjalanannya jauh. Bukan naik mobil ya, bukan naik motor. Tapi jalan kaki ke atas gunung. Dengan bawaan yang berat. Harus bangun pagi. Ishak gak ngeluh loh adik-adik. Ishak gak bilang, gak mau apa, masih pagi aku masih ngantuk, nanti siang aja kita berangkat. Ishak gak jawab kayak gitu adik-adik. Tapi Ishak nurut sama papanya pergi ke gunung itu beribadah kepada Tuhan. Nah, orang zaman dulu, kalau mereka beribadah kepada Tuhan, mereka itu bawa kambing domba adik-adik. Untuk dibakar, dipersembahkan kepada Tuhan. Ya, pernah lihat kan ya gambar-gambarnya di sekolah minggu, di cerita-cerita Alkitab ya. Kita bisa lihat ada orang yang membakar kambing domba, terus ada asapnya naik ke atas. Itu adalah cara orang dulu beribadah, mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Kalau sekarang kan kita persembahan pakai uang ya, kalau orang dulu itu pakai kambing domba. Nah, waktu itu adik-adik, Ishak bingung. Katanya kita mau beribadah kepada Tuhan. Dia nanya sama Abraham, tapi kok gak ada kambing dombanya ya, Pak? Dia nanya sama Abraham. Terus Abraham jawab, iya nanti di atas gunung Tuhan yang sediain kambing dombanya. Abraham jawab seperti itu. Tetapi sesungguhnya adik-adik, Bapak Abraham tahu. Yang Tuhan inginkan waktu itu adalah Ishak. Tuhan ingin Abraham mempersembahkan Ishak. Jadi setelah sampai di atas gunung, Ishak diperintahkan oleh Abraham untuk mempersembahkan dirinya kepada Tuhan. Jadi Abraham menyerahkan diri Ishak kepada Tuhan. Tapi ketika Abraham ingin menyerahkan Ishak kepada Tuhan, ternyata benar-benar loh adik-adik, seperti kata Abraham tadi, bahwa Tuhan yang nanti akan mempersiapkan kambing dombanya. Benar-benar ada di atas gunung itu loh. Langsung ada kambing domba disediakan oleh Tuhan. Tuhan bilang, stop, kamu nggak usah persembahkan Ishak. Aku sekarang sudah tahu imanmu, ketaatanmu, Abraham. Nah ini ada disediain kambing domba waktu itu di atas gunung. Nah adik-adik, dari kisah ini kita bisa melihat apa yang sebenarnya Ishak dan Abraham lakukan itu bukanlah sesuatu yang nyaman, ya, bukan sesuatu yang enak. Harus jalan jauh, ya, harus bangun pagi. Mungkin sebagian dari kita bangun pagi adalah sesuatu yang berat. Harus naik gunung, ya, sesuatu yang berat. Terus juga harus mempersembahkan dirinya untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Itu bukan sesuatu yang mudah, adik-adik. Tetapi dari sini kita bisa lihat Ishak taat, Abraham taat. Ishak tidak mengeluh ketika dirinya mau dipersembahkan kepada Tuhan.
Walaupun adik-adik terkadang ya, perintah Tuhan atau perintah papa mama itu bukan sesuatu yang nyaman ya, bukan sesuatu yang kita sukai. Tetapi sesungguhnya kita harus taat adik-adik. Kita harus nurut sama perintah Tuhan dan kepada perintah papa mama. Karena apa? Sesungguhnya perintah papa mama itu atau perintah Tuhan bukan sesuatu yang jahat. Walaupun kita tidak suka, itu bukan sesuatu yang tidak baik. Perintah mereka adalah perintah yang sebenarnya adalah untuk kebaikan kita. Contoh adik-adik, kalau misalnya mama bilang, jangan makan es krim. Jangan sering-sering makan es krim. Nanti gigimu bolong. Nanti gigimu rusak. Atau nanti kamu batuk. Tapi kita seneng makan es krimnya. Terus kita berusaha untuk tidak makan es krim. Berusaha untuk taat kepada perintah mama. Mama merintahin kita kayak gitu karena apa? Mama nggak mau kita sakit. Mama nggak mau kita batuk. Mama nggak mau gigi kita rusak. Maka dari itu mama mau kita itu taat dengan perintah mama. Jangan main hujan, nanti kamu sakit. Jangan tidur malam-malam, jangan sering main HP. Itu semua sebenarnya untuk kebaikan kita adik-adik. Ya, sampai sini paham ya? Mengerti ya apa kata Lause ya? Yes, sir. Terus juga perintah Tuhan. Kalau Tuhan bilang kita harus beribadah kepada Tuhan. Contohnya adik-adik setiap hari Minggu pagi-pagi harus bangun walaupun masih ngantuk. Bangun ya, mandi, sarapan, mau ibadah sekolah Minggu. Turutin. Ya, kita taat untuk sama perintah Tuhan. Kita ibadah kepada Tuhan supaya apa? Supaya kita semakin hari sejak kecil kita mendengar cerita firman Tuhan, kita semakin kenal Tuhan. Dan nantinya waktu kita besar, sudah umur 17 tahun, 18 tahun, ya udah masuk remaja, udah masuk pemuda. Kita jadi anak-anak yang baik di dalam Tuhan. Karena apa? Sejak kecil kita beribadah, kita sejak kecil juga sudah dengar firman Tuhan. Amin ya adik-adik ya, itu yang namanya taat adik-adik. Hari ini kita belajar tentang ketaatan ya. Nah untuk itu ada satu ayat yang mau Lause bagiin buat kita, yang harus kita hafal ya. Begini, dalam Imamat 22 ayat 31, dengan demikian kamu harus berpegang pada perintahku dan melakukannya. Akulah Tuhan. Sekali lagi, Imamat 22 ayat 31, dengan demikian kamu harus berpegang pada perintahku dan melakukannya. Akulah Tuhan. Mari kita berdoa adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami sejak kecil sudah Tuhan kasih kesempatan untuk dengar firman Tuhan. Kami dididik, diperlengkapi oleh Tuhan, diajari oleh Tuhan tentang siapa itu Tuhan dan apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Dan hari ini kami belajar Tuhan mau kami taat kepada perintah Tuhan dan juga kepada perintah papa mama kami. Ataupun perintah guru kami di sekolah juga. Tuhan tolong bantu kami, buatlah kami menjadi anak-anak yang taat. Mampukan kami Tuhan untuk mentaati semua nasihat dan juga perintah yang Tuhan berikan, yang papa mama berikan, dan yang guru kami berikan. Terima kasih Tuhan, biarlah segala cerita Alkitab yang kami dengar hari ini bisa kami lakukan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Iya adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan, cerita Alkitab dari Lause Richard. Hari ini kita belajar dari Bapak Ishak. Ya, hari ini kita belajar di mana Bapak Ishak taat kepada perintah Tuhan. Ketika dia taat, dia tidak takut adik-adik. Karena Tuhan yang akan menyertai dia ketika dia taat akan perintah Tuhan. Jadi adik-adik di rumah tidak perlu takut ketika adik-adik taat kepada perintah Tuhan.
Meskipun ada masalah nantinya di depannya adik-adik tidak perlu takut. Tuhan pasti menyertai adik-adik. Hari ini ada ayat hafalan juga adik-adik. Diambil dari kitab Imamat, pasal 22 ayat 31. Harus bacakan ya. Imamat 22 ayat 31. Dengan demikian, kamu harus berpegang pada perintahku dan melakukannya. Akulah Tuhan. Rasul bacakan satu kali lagi. Imamat 22 ayat 31. Dengan demikian, kamu harus berpegang pada perintahku dan melakukannya. Akulah Tuhan. Iya adik-adik, saat ini kita juga akan memberikan persembahan. Nah, seperti biasa, adik-adik yang sudah ada amplop dan kotak persembahan, uang persembahannya dimasukkan ke dalam amplop. Kemudian amplopnya dimasukkan ke dalam kotak persembahan. Oke, bisa ya adik-adik? Oke. Nah, bagi adik-adik yang tidak punya kotak persembahan, boleh minta tolong papa mamanya. Minta tolong papa mamanya transfer ke rekening di bawah ini atau scan QR code di bawah ini. Baik adik-adik, kita akan memuji Tuhan kembali sambil memberikan persembahan. Kita naikkan pujian, bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan. Adik-adik, kita akan berdoa menutup ibadah pagi hari ini. Mari adik-adik berdoa, kita lipatkan tangan dan tutup mata. Lalu pimpin berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah memberikan persembahan. Tuhan, berkati persembahan kami. Berkati juga kedua orang tua kami. Terima kasih ya Tuhan, dengar doa kami. Sebentar kami mau berkumpul dengan teman-teman di Google Meet. Tuhan yang pimpin. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya adik-adik, kita saat lagi akan bertemu dengan teman-teman di Google Meet. Lause tunggu ya di Google Meet. Dan Lause mengucapkan selamat hari Minggu ya adik-adik. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.